Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Bagus Budi Satono dengan NIM 21.11.47. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Ya, di sini sebelum mulai belajar, kita harus mengenal tentang apakah arsitektur komputer itu. Ya, di sini yaitu arsitektur komputer adalah sebuah atribut-atribut di dalam sistem komputer tersebut. Kita dapat dilihat dari sudut pandang seorang programmer. Hal ini kita mempunyai dua struktur konseptual dan perilaku konvensional dalam sistem komputer. Yang pertama yaitu struktur konseptual, yaitu menyangkut sebagaimana komponen-komponen tersebut saling berhubungan atau berkoneksi. Kita dapat dilihat dari penggunaan client server ini kan saling berhubung dari komputer 1 ke komputer 2 ke berhubungan ke user client server. Ya. Yang kedua yaitu perilaku konvensional menyangkut fungsi komponen secara individual dan bagian dari struktur. Dan dapat dialihkan dalam sistem informasi dan kendali antar komponen struktur. Ini komponen struktur ya, dari client server ke terhubung ke komputer yang lainnya. Selanjutnya kita harus membahas komputer description level. Paling atas yaitu kita mengetahui tentang application. Application ini mempunyai dua kegunaan, yang pertama operasi sistem dan compiler. Operating system ini atau disebut dengan sistem operasi atau disebut dengan Windows atau Linux atau Mac. Seperti ini ada beberapa contoh penggunaan, yaitu LSA, GP Pentex, biasanya digunakan untuk kernel Ubuntu atau sistem berbasis operasi sistem Linux. Yang kedua itu compiler. Ada bahasa pemrogram yaitu Begin, A sama dengan A plus 1, WTLA N. Kalau sudah kita mempelajari operasi sistem dan compiler ini, kita harus menggabungkan yaitu menjadi instructor set. Set ini mempunyai lain LW R1 3 2 0 N at R2 R1 sama dengan 10 SW atau SW 32 kurung R0 P2. Sudah mengetahui instruksi set, kita harus strategi computer organization. Ini disebut dengan ini atau sebuah komputer organization produknya. Berlanjut ke digital circuits, yaitu ini atau ini adalah gambar sistem. Yang terakhir yaitu paling atas, principal level. Sudah mulai ini akan berkoneksi menjadi interconnection disebut. Selanjutnya kita harus belajar tentang dua, yaitu software dan hardware. Software kita mempunyai dua computation, yaitu accessibility language dan interaction set. Hardware adalah memory attachment, terus memory, control unit, lalu CPU
adjustment, labeling, dan input-output unit. Kita membahas dengan hardware yang kita belajar tadi tentang computer organization. Dari lanjutannya tadi, kita belajar memori tersebut akan beralih ke digital flash, disebut dengan digital system, ke input-output unit. Selanjutnya kita akan belajar tentang dalam arsitektur organisasi komputer ini mempunyai beberapa tipe. Yang pertama, tantangan. Nah, tantangan ini adalah varian produk. Kita harus tantangan dengan produk ini kita bisa dilihat dari segi teknologi, harga, dan ukuran ataupun aplikasi software. Yang kedua, fakta. Konsep dasar arsitektur komputer yang tidak banyak berubah. Kita bisa dilihat dari fakta-fakta tentang segi memori ataupun operating system lainnya. Yang ketiga, terakhir itu konsep dasar yang ambil dari storage program komputer. Apa itu? Ya, mesin yang berkomputasi berdasarkan program yang tersimpan. Kita bisa dapat dilihat dari ini, program akan mendefinisikannya dengan output-output disebut dengan central processing unit. Di dalamnya proses input dan output ini beralih ke program atau disebut memory. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan sistem komputer. Lepas dari perkembangan pertama yaitu tahun 1946. Mereknya bernama ENIAC, Storage Program Computer. Ini pertama kali tahun 1946, antara lain 50 kali 30 speed, 30 ton, 25 kilowatt, dan 100 kalkulasi per detik. Perkembangan komputer ini beralih ke tahun berikutnya, tahun 1960-an, atau disebut mainframe computer, yang akan digantikan multiprosesor. Tahun 1970-an disebut dengan mini komputer, digantikan dengan server. Sekarang itu tahun 1980-an atau mikrokomputer. Beralih ke perkembangan saatnya tahun 2000-an ke atas, atau disebut dengan komputer meja atau PC. Utamanya selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan komputer description level. Tak lupa dengan perkembangan yang pertama tahun 1946 sampai 1957 atau disebut dengan vacuum tube. Pada selanjutnya 1958 sampai 1964 yang disebut dengan transistor. Kemudian lagi 1965 itu small scale integration, antaranya up to 100 device on chips. Selanjutnya ke 1971 atau disebut medium scale integration, antara lain dari 100 sampai 3000 device on chip. Large scale integration di tahun 1971 sampai 1977, clock speed 3000 sampai 100.000 device on chip. Beralih ke selanjutnya very less stylus integration di tahun
1978 sampai Dutch waktu tersebut antara lain clock speed 100.000 sampai 100 juta device on chip. Beralih ke selanjutnya, ultra large scale integration di over 100 juta ke atas on chip. Nah, dari semua ini disebut dengan teknologi HC. Nah, selanjutnya kita belajar tentang peningkatan kinerja dalam produktivitas software hardware. Dapat dilihat pendekatan tentang teknologis atau hardware. Pengguna komponen IC mempunyai kecepatan tinggi dalam kerapatan tinggi. Terus kedua, pendekatan software, efisiensi program dan struktur data. Ketiga, pendekatan arsitektural atau peningkatan aspek konvensional dan struktural. Ya, dari ketiga itu akan meningkatkan kinerja. Tak lepas itu, pendekatan arsitektur punya beberapa contoh. Yang pertama, arsitektur instruktur set. Kedua, struktur people dalam CPU. Pengingat SAS dan selanjutnya memori interfacing, struktur bus, struktur paralel. Dalam arsitektur harus mempunyai perbedaan sebenarnya antara software dan teknologi hardware. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur data komputer. Mempunyai beberapa fungsi dan komputer. Fungsi yang pertama yaitu data processing dan control, atau penggunanya yaitu CPU, data movement, dan data storage. Nah, kita akan membahas tentang data movement. Data movement ini atau disebut dengan fungsi operasi pemindahan. Yang kedua, atau disebut dengan komponennya input-output unit. Nah, data storage. Data storage ini dalam penggunaan memori. Ya, kita bisa lihat dari komputer. Central Processing Unit ini kan mempunyai CPU bergabung ke main memory, terus ke input output, dan disebut dengan sistem interconnection. Selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur berbasis bus. Nah, atau mempunyai 3 elemen. Yang pertama CPU, main memory, dan input output unit. Kita akan membahas tentang CPU. CPU ini tak lepas dengan dua komponen. Yang pertama ALU. ALU ini yaitu Arithmetic Logic Unit, adalah bagian dari CPU yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Logik itu. Terus komponen control unit atau disebut dengan CPU bertugas untuk memberikan arahan, kendali, dan ataupun kontrol terhadap operasi yang bagian ALU Arithmetic Logic Unit dalam CPU tersebut. Yang kedua, main memory. Kedua, proses input unit. Input mempunyai 3 elemen. Yang pertama device pertama, input device kedua, dan input device ketiga. Nah, di dalam input device ketiga ini yaitu peripheral. Apa itu? Peripheral komputer adalah perangkat keras yang
digunakan memasak informasi, kemudian memprosesnya, sehingga akhirnya mengeluarkan informasi tersebut. Dari ketiga komponen ini yang mendefinisikan dengan sistem bus. Nah, komponen utama yaitu I/O, counter unit, memori, input, dan output. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang kinerja performance. Nah, tujuan utama untuk memperkecil waktu eksekusi program sejak dimulai sampai selesai. Waktu eksekusinya mempunyai CPU time antara operating system ditambah dengan user time. Nah, kita akan membahas tentang sistem time. Ini mempunyai waktu yang dibutuhkan oleh CPU. Jadi user time-nya adalah waktu yang dibutuhkan. Sistem time ini yang kedua untuk eksekusi program sistem user, yaitu user time-nya untuk eksekusi program. CPU time, yaitu program CPU clock scale dikali periode clock. Yang kedua, clock scale per instruction atau CPI, yaitu untuk eksekusi sebuah program. Yang pertama, jumlah clock CPU sama dengan jumlah instruksi dalam program kali clock scale rata-rata sebuah instruksi. Nah, jumlah instruksi ini program dikali CPI kali 1 atau dibagi frekuensi clock. Itu saja yang saya bagikan tentang arsitektural komputer. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.